Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Yang pertama kita akan mempelajari aliran Qadariyah. Mari kita simak videonya. Aliran Qadariyah muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Tokoh aliran Qadariyah ialah Ma'bad al-Juhani, Ghailan al-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Ibnu Nabatah dalam kitabnya Syar al-Uyun seperti dikutip Ahmad Amin memberi informasi lain bahwa yang pertama kali memunculkan paham Qadariyah adalah orang Irak yang semula beragama Kristen, kemudian masuk Islam, balik lagi ke agama Kristen. Dari orang inilah Ma'bad dan Ghailan mengambil paham ini. Orang Irak yang dimaksud sebagaimana dikatakan Muhammad ibnu Syu'ib yang memperoleh informasi dari Al-Auza'i. Sebagian yang lain berpendapat diduga paham lain muncul disebabkan oleh pengaruh orang-orang Kristen yang banyak dipekerjakan di istana-istana khalifah. Lalu, apa itu aliran Qadariyah ya? Qadariyah berasal dari kata bahasa Arab qadaro yang mempunyai arti yaitu kuasa atau mampu, memuliakan atau mulia, ketentuan atau ukuran, dan menyempitkan. Menurut istilah, Qadariyah adalah kelompok yang menolak qadar atau ketetapan Tuhan, yaitu kelompok yang tidak percaya adanya ketetapan Tuhan terhadap segala urusan atau perkara. Jadi, mereka itu adalah yang menolak kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala urusan sebelum diciptakan. Adapun pokok-pokok ajaran Qadariyah menurut Ahmad Amin dalam kitabnya yang berjudul Fajrul Islam, yaitu yang pertama, orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, akan tetapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusia yang menciptakannya. Dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik atas segala amal baiknya dan menerima balasan buruk atas segala amal perbuatannya yang salah dan dosa. Karena itu pula maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak disebut adil dalam membalas segala perbuatan manusia. Ketiga, kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa atau satu, dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat-sifat azali seperti al-ilm, al-hayat, mendengar dan melihat yang bukan dengan zatnya sendiri. Yang keempat, kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan agama. Sebab katanya segala sesuatu ada yang memiliki sifat yang menyebabkan baik dan buruk. Selanjutnya, terlepas apakah paham Qadariyah itu dipengaruhi oleh paham luar atau tidak, yang jelas di dalam Al-Quran dapat dijumpai ayat-ayat yang dapat menimbulkan paham Qadariyah. Dalam Quran Surat Al-Rod ayat 11, sesungguhnya
Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Nah, sekarang sudah paham kan tentang aliran Qadariyah? Baik, selanjutnya kita akan mempelajari aliran Jabariyah. Assalamualaikum Anita. Waalaikumsalam Anissa. Bagaimana kabarmu? Sudah lama kita tidak bertemu. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kuliahmu di Turki? Alhamdulillah baik. Kuliahmu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Tapi akhir-akhir ini aku lagi banyak tugas nih. Oh, kalau boleh tahu, tugas apa? Ini nih, tugas mengenai aliran-aliran ilmu kalam. Oh, apakah ada yang bisa saya bantu? Boleh, jika kamu tidak keberatan. Begini ta, saya sedang mencari informasi mengenai aliran Jabariyah. Oh, kalau aliran Jabariyah saya tahu. Ya sudah, bagaimana kalau kita ke kafe supaya lebih nyaman untuk membicarakannya? Sebelumnya, terima kasih dulu ya Anita karena kamu sudah mau membantu. Iya, sama-sama. Menurut kamu, apa sih yang dimaksud aliran Jabariyah itu? Aliran Jabariyah adalah aliran di mana manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Lalu, apakah manusia tetap mendapatkan pahala dan dosa? Ya, meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Paham bahwa yang dilakukan manusia adalah sebenarnya perbuatan Tuhan, tidak menafikan adanya pahala dan siksa. Jadi, menurut paham ini, semua yang dilakukan manusia adalah perbuatan Allah. Menurut paham ini, manusia tidak hanya bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalang, tapi manusia tidak mempunyai bagian sama sekali dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Sementara nasib mereka di akhirat sangat ditentukan oleh kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, yakni posisi mereka ditentukan oleh kekuasaan mutlak Tuhan. Oh, berarti aliran ini sama dengan aliran Asy'ariyah. Iya, karena keduanya sama-sama memiliki kecenderungan untuk mengikuti aliran tradisional. Apa sih aliran tradisional itu? Aliran tradisional adalah aliran ilmu kalam yang kurang menghargai kebebasan manusia, serta kurang melakukan pendekatan logika nalar dalam pemikiran kalam mereka. Lalu, sejak kapan aliran Jabariyah timbul di kalangan masyarakat? Sejak pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapakah yang mempelopori aliran Jabariyah ini? Aliran ini dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham. Apakah ada orang lain yang terlibat dalam timbulnya aliran ini? Aliran ini juga dikembangkan oleh Jaham bin Safwan. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut aliran Jamhiyah. Oh, lalu apakah aliran Jabariyah itu sama dengan Qadariyah? Tidak, kedua aliran ini sangat bertolak belakang. Aliran Qadariyah, manusia memiliki kemampuan untuk menentukan perbuatannya. Sedangkan aliran Jabariyah, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan perbuatannya. Oh, Kamu mengerti tidak apa yang saya jelaskan?
Kamu memang hebat ya. Kamu mampu menjawab semua pertanyaanku dengan baik. Biasa saja. Ya sudah, terima kasih ya karena kamu telah membantu saya menyelesaikan tugas kuliah saya. Sama-sama.